Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Jemaah salat subuh, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat ya, mudah-mudahan tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian pagi ini kita memasuki bab hadis yang ke-10 dari hadis arba'in ya. Dengan tema makan dari rizki yang halal. Banyak keterangan dari ayat Quran dan sunnah Nabi berkaitan dengan rizki yang halal itu seperti apa gitu. Yang jelas tidak seorang pun dari kita yang ingin melahap atau memakan atau makan dari hasil yang haram. Karena hasil yang haram akan menjadi penghambat dari segala ibadah atau doa kita yang akan mencekal kita kelak baik di alam kubur ataupun di akhirat. Dalam hadis arba'in yang kami sesuaikan dengan dari mana sumbernya arba'in itu mengambil, ternyata setelah saya cek itu hadis arba'in yang berbicara makanan halal dan haram ini itu terdapat dalam kitab Muslim, yaitu hadis ke 1686, dan terdapat dalam syarah Sahih Muslim yaitu hadis 1015 dalam bab zakat. Jadi babnya bab zakat, tapi berbicara tentang usaha yang baik. Bagaimana kita terhindar dari makanan-makanan yang tidak halal, mampu mencegah dan menjauhkan diri terperosok ke dalam usaha-usaha yang ilegal tersebut. Ilegal menurut Allah Subhanahu wa taala. Teks hadisnya, wa haddatsani Abu Quraib. Ini yang dimaksud wa haddatsani, menceritakan kepadaku. Yang dimaksud aku di sini adalah Imam Muslim sendiri ya. Yaitu yang menceritakan kepada Imam Muslim itu namanya Abu Quraib Muhammad bin Ibnul Ala. Sedangkan Ibnul Ala itu katanya haddatsana Abu Usama. Abu Usama menceritakan kepada kami, yaitu Abu Quraib Muhammad Ibnul Ala yang dimaksud. Kemudian haddatsana Fudail bin Marzuq. Jadi Fudail bin Marzuq ini menceritakan kepada Abu Usama, haddatsani Adi bin Sabit. Kemudian Fudail bin Marzuq ini menerima dari Adi bin Sabit. Adi bin Sabit an Abi Hazim, dari Abu Hazim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas
didahului dengan kalimat ayuhan nas, walaupun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini disampaikan di tengah-tengah umat Islam, ya, di tengah-tengah umat Islam. Para sahabat ketika itu, namun menjadi kebiasaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melibatkan yang sifatnya umum kepada semua orang, yang isinya adalah ayuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun. Jadi intinya itu innallaha thayyibun. Allah itu thayyib, Allah itu baik. Jadi Allah itu baik. La yuqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima melainkan yang baik-baik. Nah itu. Jadi Allah itu baik. Jadi memberikan khabar yaitu innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik. Khabarnya itu Allah thayyibun gitu. Memberitahukan kepada kita. Kemudian la yuqbalu illa thayyiban. Jadi naatnya itu thayyiban. Tidak menerima apa saja melainkan yang baik-baik. Nah, kalau kita merasa ada yang tertolak dari harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang merasa dihambat, ada yang merasa dicekal dari upaya-upaya kita selama berdoa, tentu itu perlu koreksinya, yaitu tadi introspeksi. Apakah kita sudah bebas dari hal-hal yang tidak baik? Karena sifatnya Allah itu adalah thayyibun tadi itu. La yuqbalu illa thayyiban. Tidak menerima melainkan yang baik-baik. Kemudian wa innallaha, dan Allah amarul mu'minina, memerintahkan kepada seluruh kaum mukminin bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah memerintahkan kepada para utusan, para rasul, yaitu mursalin, para nabi. Apa perintahnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqala ya ayyuhar rusulu. Jadi rusul berarti jamak itu, kepada semua rasul. Ya ayyuhar rusulu, wahai rasul-rasulku, seolah-olah seperti itu. Kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Jadi makanlah dari. Wa'malu salihan, juga beramal baiklah. Jadi makanan yang baik itu tomat akan wa'malu solehan. Jadi makanan yang baik itu akan melahirkan tindakan yang baik. Ketika kita lepas dari kebaikan-kebaikan, maka tindakan kita, sifat kita juga bisa menjadi tidak baik. Dan apa yang engkau kerjakan alim, mengetahui. Tidak satu pun yang tidak terdeteksi dari kita itu. Setiap beraktivitas sekecil apapun tidak akan terlepas pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di dalam Al-Quran itu, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu itu
labil mirsad, sangat mengawasi, memperhatikan. Jadi ada wawasan melekat itu. Tidak ada seorang pun dari kita lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas sekecil apapun, securang sekecil apapun, noda sekecil apapun, sehalus apapun, tidak terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi itu kepada Rasul, tadi Rasul yang diperintahkannya. Sekarang ditujukan kepada seluruh hamba Allah yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibatin. Jadi kulu min thayyibati, makanlah dari yang baik-baik. Jadi Rasulnya diperintahkan makan yang baik-baik, umatnya dari yang baik-baik. Yang baik-baik, kemudian menghadirkan yang baik-baik, memberikan kepada orang itu yang baik-baik, jangan yang jelek-jelek gitu. Nah, itu sifat seorang rasul, sifat seorang mukmin. Kemudian jadi di thayyibati, makanlah dari yang baik-baik yang kami karuniakan kepada kalian. Jadi kualitasnya itu harus benar-benar baik, Pak, seorang mukmin. Kalau hasil usahanya baik, yang dimakan baik, akan melahirkan buah yang baik, kepribadian yang baik, keluarga yang baik, baik-baik seluruhnya itu. Merembet kemana-mana. Efek dampak dari makanan yang baik itu menciptakan keluarga yang baik, menciptakan masyarakat yang baik, menciptakan pemerintahan yang baik. Yang jelas tidak ada yang seperti Sambo itu. Kemudian summa zakara ar-rajula yutilus safar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang yang melakukan perjalanan jauh. Melakukan perjalanan jauh. Ash'asa aghbara. Tetapi keberadaannya yaitu kusut masai, ya, kusut masai dan berdebu tubuhnya itu. Yamuddu yadaihi ilas sama, lalu tangannya itu menengadah ke langit, diangkat ke langit sambil berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Doa mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tiap hari. Tetapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, wa masyarabuhu haram, yang diminum haram, wa malbasuhu haram, segalanya dari hal-hal yang lalu bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini jelas sekali di sini bahwa ibadah kita, apakah itu dalam bentuk solat, apakah itu dalam bentuk puasa, apakah itu dalam bentuk haji, apakah itu zikir, semua yang bersifat ubudiyah tidak serta-merta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
manakala makanan kita setiap harinya itu haram. Tidak serta-merta diterima oleh Allah, tapi Allah selain melihat pada zahirnya juga melihat dari mana berangkatnya hidup kita itu. Apakah kita hidup di dunia ini dari hal-hal yang halal atau sebaliknya dari barang-barang yang haram. Itu perlu koreksi dari kita ya. Nah, hadis ini sebenarnya diriwayatkan oleh, selain Muslim itu juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya. Jadi saya cek itu dari Arba'in ini karena saya menjadi kurang puas Pak kalau tidak ngecek di sumbernya ya. Dari hadis Arba'in, sehingga dicek dulu dari mana saja ini referensi yang dipakai oleh Imam Nawawi di dalam menyusun hadis Arba'in. Ternyata selain di Muslim juga terdapat di dalam kitab Imam Tirmidzi, kemudian terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad, terdapat dalam kitab Ad-Darimi. Kemudian lafaz hadisnya itu sama. Nah, fawaid atau manfaat dari atau pelajaran dari hadis ini yang bisa diambil di antaranya, Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali apa yang baik dan suci dari segala hal yang membatalkannya, seperti riya dan ujub. Masuk haram itu, masuk pada baik. Karenanya di dalam amal terlepas dari segala kemudian yang kedua, amal tidak diterima dan tidak menjadi suci kecuali dengan mengkonsumsi yang halal. Jadi amal ibadah kita oleh Allah walaupun sekecil atom pun jangan sampai menjadi penghambat. Dosa-dosa kita itu jangan sampai menjadi penghambat dari amal ibadah kita. Kemudian banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengeluh itu, mengapa ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu maha teliti dan hambanya selalu dalam pantauan. Tapi ada juga orang yang berbuat haram seolah-olah dibiarkan dan dimanjakan oleh Allah terus menerus, yaitu menumpuk kekayaan. Ada yang seperti itu Pak, sehingga seringkali itu penanya arahnya banyak itu ustadz orang yang tidak sholat, orang yang tidak beribadah, makanannya haram tapi makin kaya ustadz. Itu gimana? Seperti itu. Kalau dibuka di dalam Al-Quran itu ada yang tingkat kualitas mukmin, yaitu yang selalu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kualitas manusia yang penuh dengan dosa. Ini namanya dalam Al-Quran diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanjakan dengan dosa-dosanya untuk berbuat dosa sampai ia meninggal itu. Dengan dosanya, membanggakan dosanya yang membuat dia berharta, membuat menuai keuntungan dari dosa-dosanya. Ada yang seperti itu tuh.
Jadi di dunia ini ada mukmin yang ada mukmin yang sukses, ada mukmin yang tertunda, ada mukmin yang gagal. Ada kafir yang sukses, ada kafir yang sukses, ada kafir yang gagal juga itu. Lah itu semua tergantung pada amal yang diamalkan sehari-hari oleh hamba Allah tersebut. Dan nilainya di hadapan Allah berbeda. Satu namanya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka diistidraj oleh Allah min haitsu la ya'lamun, dari yang mereka tidak ketahui. Bukan kemudian itu walaupun berbuat dosa dia dilepas begitu saja, tidak. Itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanjakan orang itu agar tetap bangga dengan dosa-dosanya. Jadi kalau orang makin kaya berbuat hal-hal yang haram itu, artinya orang tersebut berada dalam ujian besar Allah Subhanahu wa taala. Berarti berada dalam azab Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan membuat orang itu merasa cukup dengan kekayaan yang dimilikinya, Pak. Terus menerus itu merasa dirongrong untuk mengumpulkan yang ada itu, menumpuk kekayaan semata ya. Hatinya tidak tenang, diburu oleh keinginan yang besar untuk meraih sebanyak-banyaknya. Karena bukan lagi iman yang mengendalikan orang itu, tapi yang mengendalikan orang itu adalah kekafirannya tadi. Dorongan hawa nafsunya sangat kuat untuk meraih kesuksesan, bukan lagi dorongan lillahi ta'ala, bukan, tapi hawa nafsunya. Itu ya, jika kita lihat, jadi di sini amal tidak diterima dan tidak menjadi suci kecuali dengan mengkonsumsi yang halal. Tidak diterima dan tidak menjadi suci kecuali dengan mengkonsumsi yang halal. Sudah pasti kalau kita makanan baik, amal baik, hidup baik, dan dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti cita-cita dari kita semua. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya memakan makanan yang haram itu dapat merusak amal dan menyebabkannya terhalang diterima, menjadi halangan, menjadi hambatan, rintangan dari segala yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin ini berbeda, Pak, dengan mereka yang ingkar ya. Berbeda sekali. Seorang mukmin ini, mengapa kemudian Allah itu memberikan tahapan-tahapan kehidupan seperti itu? Tidak lain seorang mukmin agar tetap bisa memelihara keimanan, kan kualitas keimanan. Orang mukmin seperti itu. Mengapa kemudian orang mukmin itu dibuat kadang-kadang dibuat seberat itu, kadang-kadang dibuat mudah itu. Nah, kemudian kalau ada permohonan doa yang terhadap segalanya, maka mukmin ini harus self correction. Apa yang sebenarnya saya lakukan itu? Apa kesalahan saya? Tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang mukmin lebih banyak koreksi diri. Kemudian yang ketiga, doa yang disebutkan oleh mereka yang berdoa tidak diterima bersama dengan mengkonsumsi makanan yang haram. Ada kepastian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa penghambat doa itu adalah makanan yang haram.
Artinya penghambat ibadah itu adalah makanan yang haram tadi itu, penghambat ibadah. Sehingga ibadah itu tidak menebarkan efek kepada kita. Yaitu sebagai contoh misalnya, atas kemungkinan tidak diterimanya amal perbuatan karena masih mengkonsumsi yang haram, atau bisa jadi yang dimaksud adalah tidak ada keridhaan terhadap amal dan pujian bagi pemiliknya, serta sanjungan untuk dihadapkan, yaitu di hadapan para malaikat dan membanggakannya. Jadi itu yang akan menjadi masalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita konsumsi itu dari mana gitu. Setiap harinya makanan yang kita dapatkan itu dari mana? Oh, kalau ini kan cuma sedikit saja. Di hadapan Allah itu bukan cuma sedikitnya, Pak. Tapi sikap perilakunya itu yang menjadikan kebiasaan yang salah itu sebagai cara berusaha. Nah, itulah yang akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika baik, maka akan baik. Itu ya yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara sebab-sebab dikabulkannya doa yaitu safar yang jauh. Jadi kalau Bapak misalnya mengadakan perjalanan, biasanya mereka yang ke tanah suci ya, melaksanakan perjalanan ke tanah suci, apakah itu umroh ataupun haji, akan itu mereka yang berangkat. Itu keliru menurut syariat. Justru kita menitipkan doa kepada mereka itu, supaya kita didoakan dan kita bisa berangkat juga ke tanah suci, bukan sebaliknya. Karena doanya mereka ini menjadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan yaitu tadi melakukan perjalanan jauh. Kemudian selain perjalanan yang jauh, safar yang jauh, kerendahan diri dalam bentuk penampilan yang sederhana. Artinya di dalam kita berdoa itu menampilkan sosok rasa kemanusiaan kita yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita itu memang benar-benar hamba Allah, benar-benar membutuhkan Allah gitu. Membutuhkan Allah. Bukan kita sekedar mengaminkan, Pak. Itu sekedar melafadzkan lafaz-lafaz doa. Tetapi rasa Tuhan kita kepada Allah itu lebih ditunjukkan kepada Allah, bahwa kita memang butuh Allah, bahwa kita memang hamba yang lemah, yang membutuhkan pertolongannya. Kalau masih terlintas dalam hidup kita itu congkak, sombong, takabur, sifat-sifat yang lainnya, nah itu pula yang akan menjadi hambatan dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengangkat tangan ke langit dan memelas kepada Allah dengan mengulang-ulang menyebut rububiyah, yaitu sebagaimana yang kita ketahui antara salah satu doa dalam hadis-hadis Nabi, kalau ada ya, ada apa sesudah hanya mengangkat tangan itu.
diri Pak, boleh mengangkat tangan itu, karena memang banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mengangkat tangan. Pada waktu Nabi di Arafah mengangkat tangan gitu ya, pada waktu Nabi dalam perjalanan mengangkat tangan tuh. Banyak sekali hadis-hadis yang mensunnahkan kita di dalam berdoa mengangkat tangan. Jadi bukan kita tidak boleh mengangkat tangan, sunnah mengangkat tangan itu. Nah, itu yang bisa kita baca dalam berbagai kitab hadis, khusus membahas angkat tangan itu nantinya. Kemudian memelas kepada Allah. Memang benar-benar itu sebagai hamba Allah yang sangat membutuhkan, menunjukkan rasa keinginannya mendapatkan perhatian Allah. Ketika kita melamar kerja dari perusahaan satu atau dari lembaga satu, lembaga pemerintahan satu ke lembaga perusahaan yang lain, lebih dari itu kita kepada, bahkan jauh lebih dari itu. Menurut memang kita itu kan ketika kita di dunia melamar kerja, semua pakaian itu dibuat baik, mulai dari rupa, lebih dari segalanya ketika berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Otak gitu, tidak sembarangan gitu. Mungkin kalau kita bandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berusaha, di dalam beribadah, itu jauh beda, Pak. Dalam hal pakaian, Rasulullah itu adalah hamba Allah yang paling rapi. Dia mau pergi ke masjid saja itu pakai alis gitu. Ketampanannya dan sebagainya itu benar-benar dijaga. Kebersihannya, harumannya. Mungkin kalau kita tidak terpikirkan, yang penting Rasulullah itu mandi 5 kali sehari beliau. Kita berapa kali coba? Air di sini kan? Tuh. 3 kali kan? Rasulullah 5 kali. Bahkan dalam satu riwayat setiap kali coba pakaiannya itu gonta-ganti, Pak. Hijau, putih itu. Tampan terus. Saya yakin kalau kita ini nggak seperti itu dari rumah. Pokok cuci muka saja, ambil wudhu, udah berangkat itu ke masjid itu. Padahal tidak demikian dalam Islam. Islam itu mengajarkan kebersihan yang kualitas, Pak, dalam kehidupan kita. Cuma kita yang kadang-kadang tidak mau mengamalkan apa yang diajarkan oleh Islam dari keindahan-keindahan itu. Menghadapi keluarga saja Rasulullah itu indah, Pak. Bukan menghadapi tamu, bukan datang ke tempat-tempat lain, menghadapi keluarga. Begitu indahnya, berbicara dengan istri itu indah ya. Kalau kita kan awut-awutan. Itu bedanya ya. Nah, disinilah Islam mengajarkan di antara salah satu penyebab doa diterima yaitu keindahan tadi itu. Keindahan. Kemudian yang kelima, menggunakan harta benda haram secara luas adalah di antara hal yang menghalangi terkabulnya doa. Itulah makanya perlu kita ini mengetahui persis dari mana harta yang kita miliki itu. Apakah harta itu memang datang
secara baik-baik kepada kita atau secara paksa yang kita lakukan untuk mendapatkan harta itu. Karena yang demikian nilainya cukup besar di hadapan Allah, yang membuat ibadah kita dianggap gagal oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu lebih kurangnya bisa ditanya. Yang mau bertanya bapak-bapak barangkali ada keluhan dan bagaimana, atau urun rembuk Pak, silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya ingin tanya, apakah kalau sudah mandi besar itu perlu wudu lagi? Yang pertama. Yang kedua, infak yang diterima oleh masjid itu kan kita tidak tahu asal muasal harta atau uang yang diinfakkan itu besar. Bila mana uang yang diinfakkan itu dari hasil misalnya uang haram atau misalnya dari sumber yang tidak jelas atau sumber yang haram, apakah itu juga sebagai penghambat doa, Ustaz? Demikian Ustaz. Dua ya. Jadi kalau apa tadi yang pertama sudah? Wah, kok lupa. Apakah kalau sudah mandi besar? Oh ya. Ya, memang ada hadis Pak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita itu mandi besar berwudu dulu gitu. Tetapi kan sebenarnya wudu itu tidak sah sebelum mandi besar. Secara fikih begitu kan? Hanya kemudian dalam praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mandi besar, yaitu sebelum mandi besar beliau berwudu. Artinya ini hanya tuntunan sunnah Pak. Yaitu tidak menjatuhkan vonis tidak sahnya mandi besar kalau tidak berwudu itu. Hanya tuntunan sunnah. Ya, hanya tuntunan sunnah saja. Karena apa? Berwudu pada saat belum mandi besar tidak sah. Itu secara ilmu fikih begitu itu. Dan menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usai mandi besar beliau tidak berwudu, langsung sholat. Artinya meniatkan wudunya itu dalam mandi tadi. Meniatkan wudunya dalam mandi. Itu yang saya perhatikan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum pernah saya membaca bahwa Rasulullah sesudah berwudu itu sesudah mandi besar berwudu, belum. Yang ada sesudah mandi besar langsung Rasulullah salat. Artinya wudunya itu diniatkan ketika mandi besar. Karena apa? Kalau diniatkan sebelum mandi besar tadi melaksanakan wudu, itu tidak sah secara fiqhiyah. Walaupun mau dilihat dari Imam Abu Hanifah, ya tidak. Dilihat dari Imam Malik bin Anas tidak sah. Dan Idris bin Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, apalagi tidak sah berwudu sebelum mandi besar. Makanya hadis tadi itu secara sunnah Rasul hanya sunnah saja gitu, yaitu sunnah sesuai mandi sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya seandainya dilanggar tidak menjadi masalah Pak. Ya, tidak menjadi masalah. Karena apa tadi? Ketika mandi besar itu, ketika berwudu itu sudah sebelum mandi besar itu tidak termasuk ke dalam berwudu dalam pengertian ubudiyah. Ya, secara ubudiyah sah gitu. Itu Pak. Kemudian yang kedua tentang sumbangan masjid, dana masjid. Masjid memang tidak dibenarkan bertanya dari mana asalnya apa gitu.
Masa ketika kita ada orang ngasih uang ya, Bapak uangnya dari mana ini? Itu nggak pernah Pak. Artinya tidak ada satupun nas dari Rasulullah atau dari ayat-ayat Allah bahwa setiap orang yang memberikan yaitu infak ke masjid harus ditanya dulu uangnya. Itu yang jelas tidak ada itu. Dan menurut Rasulullah zahirnya saja, sedangkan batinnya itu diserahkan kepada pribadi masing-masing yang tanggung jawab orangnya. Misalnya saya memberikan uang haram gitu ya ke masjid itu gitu. Yang berdosa saya Pak, yang berdosa saya, karena Rasulullah tidak membenarkan. Karena menurut Rasulullah, kalau kamu bertanya dari mana asalnya, itu justru akan menyusahkan kamu sendiri. Berbeda kalau sudah melibatkan negara dan sebagainya, itu beda Pak, urusannya negara itu sudah. Tapi kalau kita sudah tahu, misalnya sumbernya itu sudah tahu ini dari barang haram, ya kita tidak terima. Misalnya datang bos penjudi ke sini ya memberikan uang kepada kita infak, yang nggak bisa terima Pak, karena kita tahu itu adalah uang haram tadi dari hasil judi, yang nyata itu, yang nyata secara zahir nyata. Tapi kalau tidak nyata, kita terima saja, hanya dugaan-dugaan, itu terima saja. Dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jadi pernah ada suatu saat orang menitipkan uang harusnya diberikan kepada si fulan, orang ini diberikan kepada orang lain. Hukumnya haram tidak? Haram tidak? Saya niat diberikan kepada si A misalnya, kemudian itu diberikan kepada si B, haram tidak? Haram menurut syariat tadi. Tapi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu niatnya kepada si A, ternyata oleh si A, oleh orangnya ini tidak diberikan ke si A, tapi diberikan ke si B ini, diberikan ke B dengan berbagai alasan. Apa kata Rasulullah? Niatnya engkau memberikan kepada si A itu sampai, dan niatnya engkau kepada si B itu sedekah. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan masjid juga, memang di dalam Al-Quran tadi yang sikap dari setiap yaitu penginfak tadi, dari mana hasilnya itu adalah pribadi masing-masing gitu. Nah, kalau misalnya ada dari mereka yang memberikan infak halal, itu tanggung jawab si pemberi gitu. Masjid tidak bertanggung jawab, begitu Pak. Ini Ustaz yang saya tanyakan, apakah sesuai dengan penjelasan Ustaz tadi, salah satu penghambat doa itu adalah makanan atau uang yang didapatkan secara Iya, benar. apakah masjid yang menerima infak dari uang yang tidak halal tadi juga bisa sebagai penghambat doa di lingkungan masjid itu sendiri? Ya, dalam tadi saya sudah katakan ya, dalam menyikap itu Rasulullah sampai ke batinnya itu. Tidak sampai ke batinnya. Jika ada orang yang berbuat sesuatu ke masjid misalnya dengan sengaja, itu tanggung jawabnya orang tersebut yang berdosa, karena masjid tidak tahu, dan itu tidak menimpa mereka yang beribadah di masjid. Nah, jadi tidak menimpa mereka yang beribadah di masjid. Yang berdosa, yang memikul dosanya orang itu. Artinya makin
membiarkan atau tidak mengakui atau tidak tidak memberitahukan bahwa dirinya yang melakukan, tiap harinya orang itu akan mendapatkan dosa itu. Sedangkan kita tetap dengan pahala kita tidak berkurang gitu. Karena persoalannya ini adalah sesuatu yang disembunyikan oleh orang itu. Sesuatu yang disembunyikan, ya urusan pribadi, bukan urusan masjid gitu. Dosa seorang pembunuh itu baru mendapatkan hukuman dari vonis hukum kisos setelah diyakini itu membunuh, Pak. Tidak batinnya yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi fakta pembunuhannya itu. Fakta pembunuhannya tadi. Itu yang tentu saja dijadikan hujjah untuk memvonis si pembunuh. Nah, demikian juga kalau dikaitkan dengan aktivitas infak di masjid tadi, bagi mereka yang memberikan infak, tetapi kemudian infak itu dilakukan secara zalim oleh seseorang, sedangkan kita tidak tahu kezalimannya orang itu, yang berdosa yang zalim, bukan kita gitu. Beda, Pak, masalahnya ini adalah umum, bukan khusus. Kalau tadi secara khusus, yaitu kita, pribadi kita ini kekhususan mendapatkan imbalan dosa dari Allah, itu kekhususan dari kita, atau imbalan pahala dari Allah, kekhususan kita, nilainya dilihat oleh Allah. Ini plus atau min gitu. Kalau masuk dalam kategori min, dosa, itu siapa yang menilai begitu? Allah. Misalnya ada maling ya, ada maling, rampok misalnya. Kita kan tidak mungkin ngurus, Pak. Dari mana uang ini Bapak dapatkan? Kan tidak. Ini Pak, kan uang sekian juta itu buat masjid. Nah, diberikan kepada kita, kita terima begitu saja. Itu tidak berdosa, Pak. Selama orang itu tidak sejujurnya menyampaikan kepada kita. Kecuali dia jujur misalnya, Pak, saya ini hasil mencuri, Pak, saya infakkan di masjid. Ya kan nggak ada juga yang begitu ya. Nah, itu baru. Ini tidak tahu kita uangnya dari mana. Yang dipersoalkan lagi kalau uang-uang negara itu lebih berat lagi, Pak. Sebenarnya kalau memang Allah membenarkan melacak sampai ke arah sana, tentu setiap pejabat itu nanti dicurigai oleh kita. Begitu infak, oh uangnya dari mana ini, Pak? Itu nggak jadi infak. Barangkali itu, Pak. Ya. Ada lagi? Iya. Iya. Saya dulu pernah juga mendengar ceramah masalah itu kan tadi masalah fikih yang untuk mandi junub. Oh iya iya iya. Dan saya pikir setiap ulama itu menerangkan ada yang berbeda. Kalau Ustaz tadi menerangkan kita niatnya di dalam mandi besar, ya kan? Kemudian nggak ada wudhu lagi setelah mandi besar. Tetapi saya pernah mendengar dulu dari Ustaz. Jadi kalau kita junub itu, mandi junub itu, pertama yang kita lakukan adalah kita berwudhu dulu, katanya. Wudhu yang pertama itu bukan wudhu untuk mensucikan, Iya. tapi wudhu untuk memberikan Sunnah. sunnahan kepada kondisi kita, supaya nanti pada saat mandi kita itu nggak terlalu terkejut. Jadi nanti wudhu itu fungsinya adalah untuk mensinergikan tubuh kita, karena tubuh kita itu kan butuh respon dulu, rangsangan pertamanya kan. Dengan adanya rangsangan wudhu itulah nanti kondisi tubuh kita menjadi normal lagi, sehingga pada saat kita mandi, niat mandi junub nanti atau mandi besar, itu nanti kita menjadi lebih sehat gitu. Nah, kemudian setelah mandi besar, itulah nanti baru berwudhu. Nah, itu ada juga yang Ustaz yang bilang seperti itu. Saya nggak tahu sumber hadisnya dari mana. Ada. Yang jelas Riwayat menerapkan seperti itu sampai sekarang. riwayat Imam Bukhari ya. Jadi hadisnya itu riwayat Imam Bukhari. Korea. Iya. Tapi Ustaz Firanda masih seperti Ustaz menerapkan. Iya.
wudhu. Nah, kemudian baru niat untuk mandi junub, kemudian tidak usah wudhu lagi gitu. Karena wudhunya itu langsung dari mandinya. Ya, kalau secara fikih begini. Kalau kita jelaskan secara fikih begini ya. Fikih ini fikih gitu. Kita ketika junub tidak mandi, berwudu, kalau sholat sah tidak? Tidak. Kan begitu, itu fikih namanya, fikih. Lah, lalu apa fungsinya wudu? Pertanyaannya kan seperti itu. Ketika tadi secara filosofis sudah diterangkan begini, supaya tidak terperangkap dan sebagainya. Itu filosofisnya gitu. Tapi fikihnya, jadi kalau kita berbicara dari sisi fikih 4 imam tadi, sebenarnya berwudu sebelum mandi junub tadi gugur gitu. Gugur secara fikih. Namun karena itu adalah pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita ikuti aja pekerjaan Rasulullah. Nah, itu. Jadi kemudian Rasulullah sesudah yaitu tadi mandi junub, beliau biasanya tidak berwudu. Kalau fikih kan ada yang berwudu lagi gitu ya. Fikih ada itu. Terutama di kalangan Syafi'iyah. Nah, kalau melihat tidak berwudu lagi, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung sholat, Pak. Itu kalau dilihat di kitab-kitab hadis, langsung sholat, tidak berwudu. Jadi berwudu sebelum mandi junub itu hanya tuntunan sunnah. Jadi masalah, tidak jadi masalah. Tidak bermakna bahwa sebelum mandi junub berwudu maka tidak sah mandi junubnya kalau tidak berwudu. Nah, itu enggak, Pak. Enggak boleh gitu. Enggak boleh itu. Jadi seperti itu. Kalau secara filosofisnya tadi sudah disampaikan bahwasanya yaitu supaya kita tubuh apalagi dingin ya, Pak. Ada dingin. Tidak kaget gitu tubuh kita ya. Nah, padahal kondisinya lemah, apalagi ya itu. Ya, ada lagi? Silakan. Ada lagi, Pak? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ini Pak, kalau saya berbicara itu, ini kemarin sebenarnya saya pernah ngangkat tentang sirkulasi keuangan di seluruh dunia itu ya, bukan lagi di Indonesia, seluruh dunia itu. Jadi tidak ada dalam sirkulasi keuangan di seluruh dunia itu yang bisa terlepas dari barang haram. Pasti itu, Pak. Seluruh dunia ini. Sehingga aktivitas di kantor, aktivitas di pertokohan, di perusahaan, seluruhnya itu dicengkram dengan budaya riba tadi itu, Pak. Budaya riba semuanya itu. Belum lagi cara-cara keji-keji dalam bidang ekonomi. Nah, yang kemudian termasuk di pasar kita ya. Hingga makanan-makanan kita itu adalah makanan haram. Nah, ini bagaimana menghadapi seperti disebut dengan istilah darurat, Pak. Tapi kemudian jangan ditambah lagi itu yang kita ketahui gitu. Kita ini sudah dalam cukup dosa yang cukup besar. Coba, pasar itu bebas dari riba tidak, Pak? Tidak. Perkantoran bebas dari riba tidak? Tidak.
Tidak ada yang bebas dari riba, karena uang-uang mereka itu dari sana semua, diperbankan, dikembangkan oleh perbankan dan sebagainya. Belum lagi dari bursa saham dan sebagainya. Belum lagi, wah kacau Pak, ke ekonomi kita ini kacau. Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia, termasuk Mekah. Bayangkan, Mekah Pak. Jadi darurat kehidupan kita itu. Nah, dalam hal ini, famanit tarroh ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Asal kita itu tidak berlebihan, artinya tidak menambah-nambah luka itu dengan hal yang haram. Sudah tahu misalnya masih ini ada barang haram yang tidak diketahui. Sekarang ada jelas barang haram di depan kita, ditambah lagi tidak, fala isma alaih. Tidak ada dosa bagi kita itu. Jadi biarkan saja ini, karena memang sudah sistem dunianya begini. Kita tidak punya kekuasaan di dunia ini Pak. Iya kan? Yang berkuasa Yahudi, dolar dijual Pak. Di sana bikin dolar setiap hari. Kita nukar dolar terus tuh. Pertamax naik, ini semua naik. Di sana cuma nyetak duit terus menerus gitu, tidak henti-hentinya gitu. Dijual. Jadi modalnya kertas saja Pak Amerika itu. Belum lagi itu kekuatan global, IMF, ngeri kita itu, ngeri hidup kita itu Pak. Jadi pertanggungjawabannya ya di Allah, di hadapan Allah kelak seperti itu. Jadi iya, tidak lepas Pak. Kalau misalnya kebetulan kita kan juga ada tabungan di bank, dan biasanya kita percaya kepada bahwa itu karena kemudahan. Insya Allah kita mungkin memiliki bank syariah. Tapi kalau misalnya kita memiliki sekarang kalau begini Pak, bank syariat yang mana yang lepas dari barang haram? Iya. bank syariah pun tidak menjamin kalau itu. Iya. Iya. Kemudian terkait dengan riba tadi, kalau uang kita di bank, kemudian uang muncul uang riba, bunga lah ya, seperti itu. Kita tidak bisa lepas dari itu. Misalnya kita ambil, tapi kita gunakan uang riba itu, kan setiap bulan pasti akan muncul uang apa itu muncul dan bisa kita kumpulkan, kita gunakan untuk kegiatan yang sifatnya sosial. Iya, artinya begini Pak, itu kita tidak akan bisa lepas, mau sikap sosial, mau misi sosial apa, tetap saja tidak akan bisa lepas dari barang riba. Tadi kan kata Bapak, apa hasil dari sebagian bunganya misalnya diambil untuk kegiatan sosial, ya sama saja riba. Namanya itu disebut darurat. Jadi darurat Pak kita, darurat. Ya harus melakukan seperti itu. Di pasar coba, pasar ini Pak, jelas-jelas pasar, orang-orang yang tidak tahu perkembangan ekonomi itu, yang jual ikan dan sebagainya, itu kan semua perbankan terlibat di pasar itu Pak, terlibat semuanya itu, mulai sampai terlibat. Lalu kita dari keuangan membesarkan uangnya mereka, kita membesarkan uang mereka kita. Dan kalau tidak kita beli, mau beli beras sudah ada Pak barang haramnya itu, mau beli gula sudah ada barang haramnya. Dari mana perusahaan-perusahaan itu bikin gula gitu? Dari mana perusahaan itu bikin apa masalah beras? Semuanya terlibat Pak, ya kan? Ikan yang membelanjai ikan itu di seluruh dunia itu apa yang apa namanya, seperti perusahaan-perusahaan ikan internasional itu kan pasti uangnya pinjam ke bank, itu modalnya dari bank, dia harus bayar sekian bunganya, kemudian ikan itu dijual oleh mereka dengan harapan mendapatkan untung untuk membayar uang riba. Jadi kita itu dituntut melakukan riba berjamaah itu kalau berbicara Pak lebih jauh dari sirkulasi ekonomi. Wih, ngeri kita Pak, ngeri banget gitu. Maksudnya gini, apakah dengan kita mengeluarkan uang riba dan kita tidak makan, apakah dengan uang riba yang kita dapat
sosial, apa kita terlepas dari dosa? Ya itu sudah tadi saya katakan fala isma alai, karena itu tidak ada dosa baginya kata Allah ya. Karena itu famanitturra ghaira baghin wala adin fala isma alai. Jadi kalau yaitu tidak berlebihan, tidak melampaui batas kata Allah itu, dengan apa yang terjadi sajalah gitu. Itu fala isma alai. Tidak ada dosa bagi kalian. Jadi kita itu tidak mendapatkan dosa, Pak, karena kita tahu sistemnya memang begitu. Tidak boleh tidak kita harus terlibat gitu. Harus makan, harus minum dari situ semuanya itu. Bapak kira itu namanya aqua yang dijual di toko-toko itu bebas riba itu. Yang kita minum ini, Pak, bebas riba tidak ini? Modalnya dari mana? Dari bank kan? Enggak, maksud Bapak ini, dia gini, dia itu punya duit di bank nih. Iya. Misalnya di BCA lah. Kemudian kan hukumnya menabung di bank kan haram ya. Benar ya Pak? Kemudian ada apanya nih, bunganya. Bunganya itu terkumpul lah misalnya taruhlah 5 juta ya. Kemudian kalau seandainya bunganya itu nggak diambil sama beliau untuk dikonsumsi, tapi diserahkan untuk misalnya ada RT itu bangun apa jalan di Pak RT misalnya. Nah itu beliau terkena nggak secara hukumnya akibat dari uang itu? Oh enggak. Ada kan? Enggak Pak. Arab Saudi itu Pak malah lebih celaka lagi nih. Arab Saudi ini nyimpen duit di bank Swiss. Arab Saudi itu nyimpen duit di bank Swiss tuh Pak. Itu kan bunganya besar. Arab Saudi tidak mengambilnya Pak. Bunganya itu dipakai oleh agama lain. Bunganya untuk menyebarkan agama. Mau seperti itu kita. Lebih parah lagi itu. Ya Arab Saudi ini Pak, gara-gara tidak mengambil bunga. Tapi ya itu tadi, bagaimanapun Arab Saudi melepaskan diri dari uang riba, tetap saja terjerat uang riba gitu. Pada akhirnya seperti itu. Tetap saja terjerat uang riba. Akhirnya sirkulasinya itu Pak, sirkulasi keuangannya itu yang tidak bisa melepaskan kita dari riba itu. Itu kan bergeser kemana-mana uang itu. Jadi kita dalam cengkraman, kecuali kalau kita punya sistem mengalahkan sistem mereka. Itu baru bisa gitu. Ya susah ya. Kecuali ya itu saja ya. Udah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan petunjuk kepada kita sekalian sehingga kita bisa bersua kembali bulan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang merah, picet, yang merah. Ya yang merah.